Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada peringatan kematian Tuhan Yesus. Kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 15 ayat 33 sampai 41. Injil Markus pasal 15 ayat 33 sampai ayatnya ke-41. Beginilah firman Tuhan. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga kara, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkata ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu semuanya. Salam. Ya Ahu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertama-tama kita mengucap syukur atas segala kasih setia Tuhan pada saat ini. Sehingga pada hari ini Tuhan, Bapak Ibu, kita bisa sampai dalam peringatan kematian Tuhan Yesus. Pada peringatan kematian Tuhan Yesus, kita diingatkan bagaimana dengan yang dialami oleh Yesus pada saat itu. Dia dihina, dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Inilah salah satu yang kita ingat dan kita renungkan pada hari ini, Bapak Ibu. Kita mengingat kembali bagaimana dengan penderitaan Yesus, bagaimana dengan yang dia alami ketika dia disalibkan. Tetapi begitu besarnya kasih setia Tuhan, dia mengutus anaknya ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Seperti yang kita baca dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kematian Yesus, Bapak Ibu, supaya kita tidak binasa, tetapi setiap orang yang percaya kepadanya mendapatkan yang namanya kehidupan kekal. Oleh karena itu, Bapak Ibu, pada saat ini kita dipanggil melalui firman Tuhan bahwa kematian Yesus bukan kematian biasa, tetapi kematian Yesus ialah kematian yang harus kita hargai, kematian yang harus kita hormati, kematian yang harus kita muliakan. Karena besar pengorbanan Tuhan kepada kita. Tidak ada balasan dari kita, Bapak Ibu. Hanyalah ucapan syukur yang kita bawakan kepada Tuhan atas segala pengorbanan yang Dia berikan kepada kita. Hingga pada saat ini kita sampai pada peringatan kematian Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang
dari firman Tuhan yang barusan kita baca dari Injil Markus pasal 15 ayat 33 sampai 41. Di situ diberitahu kepada kita bagaimana peristiwa detik-detik kematian Tuhan Yesus. Di situ dikatakan Bapak Ibu dari ayat 33 mengatakan bahwa detik-detik kematian Yesus ada sesuatu yang terjadi, ada keajaiban yang terjadi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang pertama, ketika Yesus sebelum dia mati di kayu salib, maka kegelapan meliputi seluruh dunia atau seluruh daerah. Inilah yang terjadi sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Terjadilah yang namanya kegelapan yang belum terjadi sebelumnya, tetapi ketika Yesus di atas kayu salib terjadilah kegelapan. Inilah salah satu suatu keajaiban bahwa yang mati di atas kayu salib ialah Raja, Anak Allah, benar-benar dari Allah yang turun ke dunia. Sehingga di sini dikatakan pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita melihat kalau jam 12 sampai jam 3 masih cuaca cerah, masih matahari begitu panas dari jam 12. Tetapi yang terjadi di atas kayu salib, ketika Yesus di atas kayu salib, terjadilah kegelapan. Apa makna dari firman Tuhan pada saat ini Bapak Ibu? Ketika terjadi yang namanya kegelapan pada saat Yesus di atas kayu salib, memberitahukan kepada kita bahwa penghukuman Allah atas dosa-dosa manusia, sehingga dia mengingatkan kita bahwa kita ini sudah berada dalam kegelapan. Dia mengingatkan kita bagaimana dengan penghukuman atas segala dosa-dosa yang telah kita perbuat. Dan yang kedua makna dari kegelapan ini, dia mengingatkan kita bagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua yang terjadi ketika Yesus di atas kayu salib, terjadilah teriakan Yesus di atas kayu salib. Dia berteriak kepada Bapa. Apa teriakan Yesus? Dia mengatakan pada firman Tuhan ini, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini artinya Bapak Ibu ada hubungan anak dengan Bapa. Begitu besarnya penderitaan yang Yesus alami pada saat itu. Dia menyampaikan kepada Bapa, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Inilah yang menjadi perenungan kita pada saat ini. Begitu besar penderitaan yang dia derita pada saat itu. Kalau kita melihat di film Bapak Ibu, kadang kita menangis. Kalau kita merenungkan dalam kehidupan kita ini, kita tidak sanggup mengalami yang dialami oleh Yesus. Tetapi demi kita, demi saya, demi Bapak Ibu, dia rela mati. Dia mengalami penderitaan. Sehingga apa yang dia alami, dia menyampaikan kepada Bapa, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Anakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah dia meneriakan, menyampaikan keluhannya, menyampaikan penderitaan yang dia sampaikan, tetapi ada pasukan yang menyalahartikan teriakan Yesus ini. Salah satu di antaranya di situ termasuk pasukan yang ada di sekitar Yesus pada saat itu. Sehingga mereka mengatakan, dia memanggil Elia. Ini salah satu hinaan kepada Yesus pada saat itu. Mereka menyalahartikan teriakan Yesus yang dialami. Tetapi mereka mengatakan bahwa dia memanggil Elia. Tetapi teriakan Yesus sebenarnya menuju kepada Bapa. Tetapi tafsiran orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, yang menyalibkan Yesus pada saat itu Bapak Ibu, mereka menyalahkan, mereka mengatakan bahwa dia memanggil Elia.
Ini salah satu hinaan kepada Yesus. Kadang kita juga melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu. Kadang kita menyalibkan Yesus dalam kehidupan kita lewat perbuatan kita, lewat ucapan kita. Seperti pasukan ini sering kita lakukan. Kita sering menyakitkan hati Yesus dalam kehidupan. Kita sering menyakitkan hati sesama kita dalam kehidupan kita. Benar yang dia sampaikan, benar yang dia alami, tetapi kita yang mendengarkan seruan dari sesama kita atau seruan dari Allah menyalahartikan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita belajar dari pasukan ini bahwa jangan dua kali lagi menyalibkan Yesus dalam kehidupan kita ini. Cukuplah sekali. Janganlah dalam perbuatan kita ini menyalibkan Yesus, tetapi cukuplah sekali, karena kita sudah menerima kasih setia Tuhan. Yang ketiga yang terjadi ketika Yesus di atas kayu salib, Bapak Ibu, Yesus menyerahkan nyawanya. Setelah dia diolok-olokkan oleh pasukan, maka dia menyerahkan nyawanya. Apa yang dia katakan di situ? Tuhan, kepada tanganmu kuserahkan nyawa. Inilah teriakan Yesus yang terakhir kalinya di atas kayu salib. Dia menyerahkan nyawanya, bahwa segala sesuatu, misi yang dia bawa di dunia ini sudah selesai. Sehingga sebelum dia menyerahkan nyawanya, di situ dia mengatakan sudah selesai. Ada 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Dan yang keenam, sudah selesai. Misi Allah sudah selesai. Dan dia menyerahkan nyawanya. Ketika dia menyerahkan nyawanya, Bapak Ibu, ada sesuatu yang terjadi. Apa yang terjadi? Tabir bait suci terbelah 2. Kalau sebelumnya tabir bait suci ini yang bisa datang di bait suci hanyalah imam. Tetapi setelah Yesus mati di atas kayu salib, Yesus membelah 2, pemisah itu. Tabir suci terbelah 2, dari atas ke bawah. Artinya Bapak Ibu, jarak pemisah kepada Allah sudah tidak ada lagi. Perantara untuk datang kepada Allah tidak ada lagi. Kita bisa datang di hadapan Tuhan. Kita bisa datang di hadirat Tuhan. Kita bisa menyampaikan permohonan kita. Kita bisa menyampaikan keluhan kita. Dan kita juga bisa meminta berkat dari Tuhan. Tidak melalui perantara lain, kita bisa sampai kepada Yesus Kristus yang telah membelah tirai-tirai pemisah itu. Ketika Yesus datang, dia sudah memberikan pemisah. Tidak ada jalan lagi. Tetapi kita semua yang percaya pada Tuhan, kita bisa datang di hadapan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Inilah yang terjadi sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Ada keempat tadi. Terjadi kegelapan. Dia menyampaikan teriakan kepada Yesus. Dan dia menyerahkan nyawanya. Bahkan dia diolok-olokkan. Yang keempat Bapak Ibu, ada pengakuan dari pasukan ini. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, ada yang mengakui bahwa dia benar-benar anak Allah. Yang pasukan ini belum percaya sebelumnya kepada Yesus. Tetapi ketika dia sudah menyaksikan kematian Yesus, dia mengatakan, sungguh benar, ini adalah anak Allah. Dia mengakui bahwa yang mati di atas kayu salib benar-benar anak Allah. Inilah yang menjadi perlindungan kita pada saat ini. Biarlah dalam kehidupan kita juga mengakui Yesus, mengakui kedaulatan Yesus, mengakui kekuasaan Yesus dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa Yesus yang menyelamatkan kita. Yang kelima Bapak Ibu, ada perempuan-perempuan yang setia.
Ada perempuan yang setia menyaksikan bagaimana yang dialami oleh Yesus ketika Yesus mengazab di Galilea, dan sampai mati ada perempuan yang menyaksikan. Mereka setia, mereka tidak meninggalkan Yesus, mereka menyaksikan bagaimana dengan penderitaan Yesus. Ini salah satu pelajaran bagi kita, Bapak Ibu, bahwa yang diharapkan kepada kita dalam peringatan kematian Yesus adalah kesetiaan. Setia kepada Yesus. Apapun yang terjadi dalam situasi kehidupan kita ini harus setia. Kepercayaan kita juga harus setia. Agama kita juga harus setia. Jangan mendua hati. Inilah yang diharapkan. Kesetiaan, kepercayaan kita, pengakuan kita kepada Tuhan harus setia dari awal apa kepercayaan kita dan sampai akhir. Kita harus mengakui bahwa Yesus benar-benar menyelamatkan kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi perenungan kita dari firman Tuhan ini ada 3. Yang pertama, pengorbanan Yesus Kristus adalah ketaatan dan kesetiaannya kepada Allah. Dia rela mati di atas kayu salib karena kesetiaannya mengikuti kehendak Bapa, sehingga dia menderita. Itulah yang menjadi perenungan kita. Pengorbanan Yesus Kristus adalah ketaatan dan kesetiaan kepada Allah, rela menanggung penderitaan dan kematian demi menggenapi rencana menyelamatkan manusia sehingga memperoleh pengampunan dan bebas dari perbudakan dosa. Kita sekarang bebas dari perbudakan dosa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, janganlah dosa memperbudakan kehidupan kita ini, karena kita sudah bebas dari perbudakan dosa. Marilah hidup dalam hidup yang baru, hidup yang sudah diperbaharui oleh darah Yesus Kristus. Yang kedua Bapak Ibu, menatap salib berarti Tuhan bersama kita dalam pencobaan, kesulitan, dan penderitaan. Ketika kita menatap salib, itu artinya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita dalam pencobaan, dalam penderitaan, dan dalam apapun yang kita alami. Kita menatap salib Yesus Kristus. Yang ketiga Bapak Ibu, bersyukur dan menyadari bahwa hidup ini berharga, serta kehidupan dan jiwa adalah berharga bagi Tuhan. Marilah kita bersyukur bahwa hidup kita ini berharga karena sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu, karena hidup kita ini berharga, peliharalah dan jagalah hati ini yang sudah diperbaharui melalui Yesus Kristus. Jangan lagi rusak dengan kemarahan, dengan emosi, dengan apa segala sesuatu kejahatan. Maka peliharalah hidup ini, karena hidup kita ini berharga bagi Tuhan, karena telah dibayar lunas oleh darah Tuhan Yesus. Hidup kita ini sudah dibayar lunas oleh darah Tuhan Yesus. Yang keempat Bapak Ibu, jangan kita hidup dalam dosa lagi, tetapi hiduplah dalam kasih karunia Tuhan. Inilah yang kita syukuri, bahwa setelah kita pulang dari sini, dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam pekerjaan, marilah kita hidup di dalam kasih setia Tuhan. Ketika kita hidup dalam kasih setia Tuhan, maka yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari adalah sukacita dan damai sejahtera, karena Tuhan bersama dengan kita. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Yang menjadi perenungan ayat hafalan terambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 16a. Demikian kita ketahui kasih Kristus, bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Sekali lagi saya bacakan Bapak Ibu. Demikian kita ketahui kasih Kristus, bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya
untuk kita bersama-sama. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih.